Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 25 September tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-26. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Amos pasal 6 ayat 1a dilanjutkan dengan ayat 4 sampai 7. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 16. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah
Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kesenangan duniawi meniadakan kepedulian. Kata kepedulian kerap menjadi kata yang bermuatkan solidaritas hidup manusia yang didengungkan oleh para pencinta kemanusiaan, termasuk kita orang Kristen. Kepedulian adalah suatu sikap batin, memperhatikan dan mengindahkan kehidupan orang lain yang memprihatinkan,
atau yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Seorang yang peduli adalah seorang yang terbuka untuk memberi hati bagi sesama dalam bentuk uluran tangan, perhatian, dan dukungan dalam pelbagai bentuk yang sesuai dengan situasi kebutuhan orang, kelompok, atau masyarakat tertentu. Orang yang tak peduli adalah orang yang tak mau tahu urusan dan kebutuhan sesama karena ia hanya berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Entah diminta atau tidak, ia tak bakal mau masuk dalam wilayah kemanusiaan ini. Kata lain dari sikap sedemikian adalah egois. Saudara-saudariku terkasih, orang yang tak peduli digambarkan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 sebagai orang kaya yang hidupnya penuh kesenangan untuk diri sendiri. Ia berpakaian jubah ungu dan kain halus yang pada zaman itu adalah pakaian mahal berasal dari Mesir. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, penuh borok yang dijilat anjing, dan berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu untuk menghilangkan laparnya dari apa yang jatuh dari meja tuannya. Tidak dengan jelas disebutkan sikap orang kaya itu terhadap Lazarus, tetapi keadaan Lazarus mencerminkan adanya suatu ketidakpedulian dari orang kaya itu. Tidak juga dilaporkan bahwa si kaya melakukan tindakan kriminal, tetapi hanya soal kurangnya perhatian bagi orang miskin. Kita ingat apa yang dikatakan Yesus, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Kurangnya kepedulian terhadap sesama ternyata amat berpengaruh pada kehidupan kekal. Si kaya meninggal dan Lazarus pun demikian. Namun yang duduk di pangkuan Abraham adalah Lazarus, sedangkan si kaya masuk dalam situasi derita kekeringan. Benarlah apa yang dikatakan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Si kaya itu tidak melakukan sesuatu untuk sesamanya yang memerlukan karena ia terpusat pada kesenangan diri sendiri. Ia tak layak untuk hidup kekal. Saudara-saudariku terkasih, kurangnya kepedulian dicatat secara unik dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Amos. Amos mengumandangkan sabda kutukan pada orang-orang yang bersenang-senang di atas derita sesamanya. Amos melukiskan mereka sebagai orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun. Mereka tak peduli akan kehancuran keturunan Yusuf. Siapa mereka itu? Para petinggi kerajaan Israel di utara pada masa pemerintahan Raja Yerobeam kedua, yakni pada tahun 783
sampai 743 sebelum Masehi. Situasi ekonomi yang makmur pada saat itu mencipta banyak orang kaya dan miskin. Para petinggi itu adalah kaya dan berhikmat yang tergiur dengan kesenangan dunia dan kenyamanan hidup dan lupa diri. Keagungan Sion dan Gunung Samaria sebagai pusat-pusat keagamaan Israel begitu diagungkan, seolah-olah mereka lebih tinggi dari bangsa lain. Rasa kepedulian terhadap masa depan mereka yang luhur sudah pupus oleh kesenangan dunia. Begitulah kurang lebih manusia zaman kita juga yang kian pintar, berpengalaman, berkompetensi keahlian dalam pelbagai bidang, disertai kekayaan berkelebihan, fasilitas mentereng, dan hidup bersenang-senang tanpa kepedulian akan masa depan diri, keluarga, gereja, dan masyarakat, membuat rasa kepedulian itu kendor dan malah diganti dengan kewaspadaan dan kecurigaan terhadap sesama untuk mengawal segala kemegahannya dengan proteksi tingkat tinggi. Itu membuat manusia jauh dari peradaban Injil. Bukankah Nabi Amos bersuara juga untuk kita sekarang ini dalam iklim yang kurang lebih serupa dalam konteks berbeda? Saudara-saudariku terkasih, ada nasihat keutamaan yang disampaikan Paulus kepada kita lewat suratnya kepada Timotius yang dipilihnya menjadi pemimpin jemaat di Efesus, supaya kita menjauhi kejahatan dan lebih memperjuangkan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Maka jika di banyak tempat kepedulian mulai menurun, kitalah yang dipanggil untuk menghayati dan menerapkan kepedulian itu dalam hidup sebagai suatu sikap hati yang tetap dan lepas dari godaan kenyamanan dunia. Semoga demikian. Amin.